Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cha Jin pergi keluar untuk membeli makanan, tetapi belum kembali sampai sekarang. Dan pemuda bernama Liu Hongqi ini menendang, yang membuat Su Yi tidak mengerti. Dia duduk di sana dengan tenang, diam-diam berpikir, menggunakan brokat teh sebagai umpan, akhirnya dia menangkap seekor udang kecil. Zhou Zili dan Zheng Tianhe sangat gugup. Bahkan jika mereka memiliki otoritas yang mengerikan di dunia, mereka tidak bisa tidak takut pada kekuatan kultivasi yang melampaui dunia seperti Sekte Roda Bulan. Terlebih lagi, pemuda di depannya yang berpakaian lebih baik dari salju juga seorang tetua dari Sekte Roda Bulan. Mata Liu Hongqi tenang dan arogan, saya datang kali ini hanya untuk memecahkan perselisihan pribadi, dan masalah ini diselesaikan, saya akan segera kembali ke Dawei. Perseteruan pribadi. Wisatawan sering mengerutkan kening. Liu Hongqi mengulurkan tangannya dan menunjuk Su Yi yang sedang duduk di kursi rotan di tepi danau. Ini benda kecil ini. Zhou Zili dan mata Zheng Tianhe tiba-tiba menjadi aneh, pria ini sangat arogan. Orang yang lewat juga tercengang sejenak, seolah-olah mereka tidak percaya, dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu datang dari Wei besar kali ini hanya untuk membunuh Tuan Muda Su. Liu Hongqi menghela nafas mencela diri sendiri, dan berkata, Saudara Chang tertawa, jika bukan karena keponakan ini yang menghina murid dan keponakan saya, bagaimana saya bisa memiliki hubungan dengan keponakan ini? Hal kecil yang campur aduk di dunia ini sangat dipedulikan. Apakah ini sederhana, penghinaan? Atau apakah itu sebuah arogansi kepercayaan diri? Liu Hongqi, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana kamu bisa memfitnah Su Gongzi? Orang yang sering lewat mendengus dingin, mata melonjak dingin. Liu Hongqi tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja, Liu juga tahu bahwa meskipun Su Yi keji dan tercela, ia memiliki latar belakang yang sangat bagus, dan dia berkultivasi di alam pengumpulan Qi. Mampu membunuh Grandmaster dan memblokir pembunuhan jimat harta karun jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa. Jika ada waktu lain, Liu akan memiliki hati yang menghargai bakat, dan dengan tulus mengundangnya untuk berlatih di Sekte Roda Bulan. Omong-omong, Liu Hongqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayangnya, dia seharusnya tidak menyinggung keponakanku. Pengunjung yang sering tidak bisa menahan tawa marah, dan berkata, Liu Hongqi, apakah kamu lawan Su Gongzi? Aku sering berkunjung ke sini hari ini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi liar. Zhou Zili dan Zheng Tianhe juga mencibir. Kekuatan Sekte Roda Bulan memang menakutkan, tapi ini Da Zhou, bukan Da Wei. Dan dari awal hingga akhir, Su Yi duduk di sana, diam-diam memperhatikan cahaya di danau yang ditelan kegelapan sedikit demi sedikit. Semuanya gelap, sungguh gambaran senja. Adapun Liu Hongqi, di mata Su Yi, dia sudah menjadi orang mati, bagaimana bisa dibandingkan dengan pemandangan gelap sementara di depannya. Liu tidak pernah bertempur tanpa kepastian, karena dia berani datang kali ini, dia memiliki kepastian penuh, Saudara Chang, saya menyarankan Anda, jangan menjadi kesalahan egois. Tidak jauh, ekspresi Liu Hongqi menjadi dingin, matanya terbuka dan tertutup, penuh penghinaan. Dentang. Yang sering lewat mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang raksasa di belakangnya, sosok Ang Zhang memancarkan aura dingin dan menakutkan, dan suaranya berkata dengan keras, berhenti bicara omong kosong, lakukan saja dengan tanganmu. Iya. Liu Hongqi sedikit mengernyit dan mengangkat ujung jari kanannya. Desir. Permukaan pedang ini memiliki jimat yang tidak jelas dan bengkok serta pola awan yang berkedip, cemerlang, dan pedangnya kuat, membuatnya tampak seperti peri pedang, dengan sikap yang menakjubkan. Harta rahasia pedang. Konstriksi pupil orang yang sering lewat. Ini adalah harta yang dimurnikan oleh kultivator Yuan Dao. Dengan satu pukulan, itu bisa membunuh Grandmaster. Ekspresi Zhou Zili dan Zheng Tianhe juga tiba-tiba berubah, melihat mereka dari kejauhan, mereka ngeri dan merasakan ancaman mematikan. Terakhir kali, ketika keponakan saya Lu Hao menggunakan pedang ini untuk membunuh Su Yi, dia diblokir olehnya. Kali ini, saya ingin melihat, bisakah dia menghentikannya. Liu Hongqi berbicara dengan santai.
Harta rahasia pedang jimat yang sama dapat digunakan di tangan orang yang berbeda, dan kekuatan yang dapat dilepaskannya secara alami benar-benar berbeda. Reputasi sekte pedang kemungkinan akan menurun. Liu Hongqi tiba-tiba mendengus, jubahnya membengkak dan agresif. Berjuang. Sering kali orang yang lewat mencibir, berani dan tenang, tidak takut, dengan pedang besar di tangannya berdentang, siap menunggu. Berapa banyak gerakan yang kamu perlukan untuk membunuhnya? Tiba-tiba, Su Yi yang sedang duduk di kursi rotan membuka mulutnya. Orang yang lewat ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika saya mencoba yang terbaik, saya setengah yakin saya bisa menghentikannya. Pedang jimat terlalu mengancam, jadi dia harus berhati-hati. Liu Hongqi tertawa keras, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia tampak percaya diri dan percaya diri. Su Yi berkata, bangkit dari kursi rotan, dengan santai, kamu mundur, aku akan datang. Ada banyak alasan untuk membunuh orang di dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa mereka melakukannya agar bunga dan tanaman tidak dihancurkan. Pikirkan baik-baik, tapi itu sangat cocok dengan temperamen Su Yi. Hal yang dia pedulikan seringkali sangat unik. Hehe, jika aku membunuhmu dengan satu pedang, bunga dan tanaman tidak akan hancur. Liu Hongqi juga tertawa. Suara itu belum jatuh, dan jari-jarinya kosong. Dentang. Pedang terbang berwarna merah tua yang melayang di sana melantunkan mantra, berubah menjadi aliran api, menebas ke arah Su Yi tidak jauh dari sana. Di antara kehampaan, jejak panjang membara tergambar, menyilaukan. Pedang ini terlalu cepat. Bunuh musuh dari udara, ganas dan tak tertandingi. Dengan desahan ringan, aku melihat lengan baju dan jubah Su Yi berkibar, tangannya di udara, tangan kanannya memegang Yang, tangan kirinya memegang Yin, seperti memutar Tai Chi, menenangkan dan ringan seperti burung layang-layang yang meniru air. Sebuah medan kekuatan tak terlihat yang dipadatkan oleh kekuatan esensi sejati muncul, yang digunakan oleh tangan Su Yi dan perlahan berbalik. Desir. Tapi begitu dia mendekati Su Yi, dia seperti meteor yang jatuh di luar kendali. Itu ditekan dan ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan bergetar hebat. Seperti ikan berenang yang terperangkap dalam es, akan dibekukan dan ditekan. Pupil Liu Hongqi sedikit mengembun, dan dia berteriak keras dari bibirnya. Aktif. Ekspresi Su Yi tidak sedih atau bahagia, setenang sebelumnya, hanya tangannya yang saling bertautan dan bergerak, seperti memegang Yang dan Yin, dan menekan sesuka hati. Pedang terbang merah, yang belum berjuang untuk melarikan diri, segera ditekan dalam kehampaan dan diam-diam ditangguhkan di depan Su Yi, hanya suara rengekan yang bisa didengar. Kekuatan ajaib macam apa ini sehingga dapat dengan mudah memadamkan harta rahasia pedang yang disempurnakan oleh pembudidaya Yuan Dao. Tidak jauh, Liu Hongqi batuk darah dan menjadi pucat. Kekuatan jiwanya yang melekat pada pedang terbang merah benar-benar terputus pada saat ini dan mengalami serangan balasan. Liu Hongqi sangat marah, tidak bisa tenang, dan hatinya meledak. Pada saat ini, Su Yi meraih tangannya dan mengambil pedang terbang merah di tangannya. Metode pelatihannya vulgar dan konyol, dan materi spiritual yang luar biasa seperti itu terbuang sia-sia. Dia tidak bisa tidak merasa menyesal, jika dia harus berkorban, itu pasti akan menggandakan kekuatan pedang ini. Sayangnya, pedang jimat ini bukanlah pedang terbang sungguhan, jadi tidak dapat dimurnikan dan diperbaiki. Jika Anda mencium harta ini, Anda hanya bisa mendapatkan setumpuk besi tua busuk. Tiba-tiba, Liu Hongqi mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan membunuh dengan langkah vertikal. Pakaian putihnya lebih bagus dari salju, dan dia berada di ranah seni bela diri ketiga. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah keluar dari para pembudidaya seperti Sekte Roda Bulan, yang berada di luar dunia. Bahkan untuk karakter seperti Liu Hongqi, mudah untuk membunuh karakter dengan alam yang lebih tinggi di dunia. Desir. Pedang panjang di tangan Liu Hongqi seperti pelangi yang menembus langit, pedang itu sombong, dan roh pembunuh berlari melintasi alam semesta, dan ujungnya mendominasi. Menyadari kekuatan Su Yi, dia membuat pedang ini tanpa syarat dan mencoba yang terbaik. Zheng Tianhe berkeringat dingin di punggungnya. Bahkan jika lawan tidak menggunakan pedang jimat dan harta rahasia,
pedang ini saja membuat rekan-rekannya seperti dia merasa ketakutan dan putus asa. Mengerikan. Apakah ini kekuatan keturunan Sekte Roda Bulan? Tapi melihat tangan kanan Sui mencuat, dia membuat pernyataan yang meremehkan. Saat berikutnya, pedang Liu Hongqi terjepit erat di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Penonton terdiam. Kekuatan telapak tangan dan jari memblokir pedang mengerikan ini seperti guntur. Energi pedang yang menakutkan dengan mudah dihancurkan oleh jari-jari Sui, dan kulitnya tidak pernah terluka. Hentikan telinga ini. Mata Sui bersinar dengan ejekan. Meredam latar belakang menakutkan dari semua lubang menjadi roh, sehingga setelah basis kultivasi juga memasuki tahap tengah alam pengumpulan Qi, dia tidak lagi takut dengan tingkat ancaman kekuatan ini. Perlu dicatat bahwa ketika dia bertarung dengan api merah dan binatang bermata biru, dia mampu menekannya dengan tangan kosong. Dan binatang dengan api merah dan mata biru adalah monster Orde 9 langka yang sebanding dengan Grandmaster tingkat kelima. Pada saat ini, wajah Liu Hongqi sangat berubah, dia benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera, dia meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Sui hanya menerima 2 pukulan, pertama dengan mudah menekan harta rahasia pedang jimat, dan kemudian memblokir pukulan penuhnya dengan mudah. Harga dirinya, kepercayaan dirinya, dan harga dirinya benar-benar hancur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, kali ini dia menendang plat besi. Tidak peduli seberapa ragu, kaget, atau bingungnya hati Anda hanya dapat melarikan diri sesegera mungkin untuk menyelamatkan hidup Anda. Dengan suara acuh tak acuh, pergelangan tangan Sui terbalik, dan jari-jari yang memegang pedang panjang terbanting. Aduh! Pedang ini, yang awalnya milik Liu Hongqi, berubah menjadi aliran api yang cepat dan meledak. Liu Hongqi, yang telah melarikan diri 100 kaki jauhnya dan melompati tembok, langsung ditusuk oleh pedang dari belakang. Soseki ada di luar. Ketika dia mendengar suara nyanyian pedang, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lu Hao Junmei, mengatakan, harta rahasia pedang digunakan di tangan Tuan Liu, benar saja, itu luar biasa, bahkan Jianyin memiliki kekuatan untuk mengejutkan jiwa. Hati Cha Jin menegang untuk beberapa saat, dan wajahnya yang cantik berubah drastis. Di mana pedang Yin ini, itu jelas lagu yang menyedot jiwa. Dia berbalik dan bergegas ke Soseki Residence. Tetapi diblokir oleh Lu Hao, dan berkata dengan getir, adik perempuan, Liu Sishu sudah mulai, bahkan jika kamu pergi, tidak ada kesempatan untuk menghentikannya, apalagi, Sui akan mati segera, kamu harus bahagia. Cha Jin sangat marah dan berkata, saya tidak khawatir tentang kecelakaan Sui, saya khawatir Tuan Liu akan mati. Lu Hao tercengang, seolah-olah dia mendengar lelucon besar, bagaimana ini mungkin? Jika dia Sui dapat membunuh Tuan Liu, biarkan aku bersujud padanya. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok Seng Sui berpakaian putih Liu Sishu muncul di pagar. Lu Hao tersenyum bahagia, lihat, Tuan Liu, dia. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, menang, dia melihat tubuh Liu Hongqi tiba-tiba menegang, dan ujung pedang tiba-tiba muncul dari perutnya, mengeluarkan seikat bunga darah. Lalu, sosok Liu Hongqi yang berdiri di pagar jatuh ke belakang. Suara membosankan bisa terdengar melalui dinding. Ini. Pupil Lu Hao tiba-tiba melebar dan dia tercengang. Cha Jin juga kaget dengan adegan ini, tangan dan kakinya dingin, berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Sishu untuk kalah. Melihat penampilan Lu Hao yang tercengang, Cha Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tunggu saja dan bersujud pada Sui. Setelah mengatakan ini, Cha Jin segera bergegas ke Soseki Residence. Ketika mereka tiba di danau, mereka melihat Sui sedang bersantai di kursi rotan. Tubuh Liu Hongqi, yang berada di tangan orang yang sering lewat, terlempar ke tanah, dan darah mengalir dari tubuhnya. Wajah tampan diselimuti debu, penuh keheranan dan kepanikan, seolah tak percaya hingga meninggal. Cha Jin merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, tangan dan kakinya dingin, di hari yang panas, tetapi tubuhnya yang halus basah oleh lapisan keringat dingin, dan dia tertegun di sana. Zheng Tianhe penuh emosi. Zheng Tianhe sangat terkejut sehingga hatinya bergetar. Jika Anda pikir Anda sudah siap, Anda dapat memandang rendah segalanya,
dan bahkan menyebut saudara Su sebagai hal kecil. Menurut pendapat saya, lebih murah mati seperti ini. Membawanya. Zhou Zili tampak bingung dan mendengus. Orang yang sering lewat memandang Cha Jin dan berkata, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Cha Jin menggigil, bangun, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata dengan getir, "Aku mencoba membujuknya untuk tidak datang, tapi..." Kata-kata bagus sulit untuk membujukmu bajingan sialan, Nona Cha Jin, kamu tidak bisa membenci kakak Su untuk itu, kamu tidak tahu betapa arogan orang ini barusan, dan dia yang pertama melakukannya. Zhou Zili menjelaskan dengan cepat. Cha Jin Yurong berubah, berkata, "Saya mengharapkan ini. Sui, tunggu aku, masalah ini tidak akan pernah sama." Tiba-tiba, di luar Susi, terdengar teriakan marah Lu Hao. Kepala Cha Jin berdengung, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah, dan dia harus pergi ke sekte untuk meminta bantuan, lalu berlari untuk mengirim kepala orang. Saat dia hendak mengusirnya, orang yang sering lewat langsung bergegas keluar. Tidak lama kemudian, pengunjung yang sering datang kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah melarikan diri. Zhou Zili dan Zheng Tianhe saling berpandangan dan berpandangan serempak untuk teh brokat. Dalam hal ini, brokat teh harus menjadi alasan yang paling jelas. Hati Cha Jin hampir runtuh. Dia mencoba menghalangi Liu Hongqi dan Lu Hao sejak awal, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Sekarang bagus, Liu Hongqi, tetua termuda dari sekte luar, telah meninggal. Yang membuat Cha Jin tidak bisa diterima adalah Lu Hao cukup bodoh untuk menuntut balas dendam. Setelah beberapa saat, Cha Jin menarik napas dalam-dalam dan sedikit tenang. Yang paling penting adalah menjelaskan semuanya sekarang. Tuan muda, saya. Begitu Cha Jin membuka mulutnya, Sui, yang sedang duduk di kursi rotan, bertanya, "Di mana makan malam yang kamu beli?" Cha Jin tertegun, dan tanpa sadar berkata, "Tepat di luar gang." "Lalu apa yang kamu lakukan? Ambillah." Sui melambai. "Oh." Cha Jin berbalik dan bergegas pergi, dan tiba-tiba bereaksi setengah jalan, "Tidak, saya belum menjelaskan apa yang terjadi barusan." Segera, dia menghela nafas diam-diam, menahan kebingungan batinnya, dan pergi ke gang untuk menemukan dua pelayan kecil yang membawa kotak makanan dan toples anggur. Di samping danau, Sui berkata, "Bantu aku mencari rampasan dan membuang mayatnya." Orang yang sering lewat berdiri sesegera mungkin, dan dengan cepat mulai melihat barang-barang di tubuh Liu Hongqi, tidak melepaskan setiap inci, bahkan di antara helai rambut dan ketiak tempat, dan celana dalamnya ditarik lagi. Keterampilan teknik ini membuat Zhou Zili tercengang. Sepintas terlihat jelas bahwa pengunjung yang sering berkunjung adalah seorang veteran, dan ini bukan pertama kalinya melakukan hal seperti itu. Tidak lama kemudian, ada tumpukan jarahan di tanah. Setelah menyelesaikan ini, orang yang sering lewat mengeluarkan botol porselen kecil dari jubah lengan bajunya, mengarahkannya sedikit ke tubuh Liu Hongqi, dan sepotong bubuk berwarna melayang ke bawah. Di bawah tatapan terkejut Zhou Zili dan Zheng Tianhe, mayat Liu Hongqi menghilang sedikit demi sedikit, dan semua tulangnya berubah menjadi abu hitam. Bahkan abunya pun hilang terbawa angin. Apakah ini metode Qianlong Jianzong? Zheng Tianhe berkata dengan ngeri. Orang yang sering lewat sedikit malu, dan batuk kering, ketika saya berjalan di dunia, tidak dapat dihindari bahwa saya akan menemukan beberapa hal yang perlu membunuh orang, menghancurkan barang curian, dan menghancurkan jejak, berapa kali saya melakukannya. Ada lebih banyak, jadi Anda secara alami akan terbiasa dengannya dan membuat Anda tertawa. Zheng Tianhe menghirup udara dingin. Bagaimana kekuatan spiritual di atas dunia ini bisa begitu hitam? Pelajari lebih lanjut. Pada saat ini, Cha Jin telah kembali dengan kotak makanan dan toples anggur, tetapi hanya melihat pakaian putih bernoda darah Liu Hongqi yang tertinggal di tanah, tetapi tubuhnya tidak terlihat setelah melihat jejaknya. Aku hanya bisa terkejut, dengan ekspresi yang rumit. Saudara Su, karena ini masalahnya, saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Zhou Zili mengucapkan selamat tinggal dengan sangat bijak. Sui bersenandung dan berkata, "Kapan pesta teh akan dimulai, temui aku." Zhou Zili mengangguk cepat setuju.
Segera, dia pergi bersama Zheng Tianhe dan sering lewat. Malam seperti tinta, bintang dan bulan jarang. Di loteng yang terang benderang, Su Yi sedang minum dan menikmati bawal panggang dan domba utuh panggang, sangat nyaman. Setelah memakan sisa tulangnya, mereka melemparkannya ke samping cabai yang sedang jongkok. Cie hanya mengendus, lalu menghindarinya dengan tatapan jijik. Melihat ini, Cha Jin tidak bisa menahan tawa sedikit. Ini adalah keturunan binatang dengan api merah dan mata biru, dan itu bukan anjing, bagaimana bisa memakan tulang? Tuan muda, Anda tidak marah dengan urusan hari ini, kan? Setelah ragu beberapa saat, Cha Jin bertanya dengan suara rendah. Apa yang membuat marah? Saat aku menahanmu di sisiku, itu untuk menangkap kakak laki-lakimu yang pernah membunuhku. Su Yi minum segelas anggur dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, kamu harus membenciku karena ini. Teh brokat pahit dan membingungkan. Ya, seharusnya aku membenci pria ini, tapi kenapa aku tidak bisa membencinya sama sekali? Sebaliknya, saya masih memiliki keluhan terhadap Tuan Liu dan saudara Lu Hao di hati saya. Mengapa? Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengangkat matanya, menatap langsung ke arah Cha Jin, dan berkata, setelah kejadian ini, kemarahan di hatiku telah hilang, aku bisa memberimu dua pilihan, satu adalah bahwa saya dapat membantu Anda mengangkat kunci jiwa dan mengembalikan kebebasan Anda. Yang kedua adalah tetap di sisiku sebagai pelayan. Sebagai gantinya, aku bisa menginstruksikanmu untuk berlatih. Tentu saja, meski begitu, kamu bisa pergi kapan saja. Cha Jin tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, dan kemudian gemetar setelah beberapa saat, benarkah? Su Yi sedikit mengernyit, dan berkata, kamu sudah lama bersamaku, tahukah kamu, aku, Su Yi, selalu memiliki keluhan yang jelas, dan aku akan melakukan apa yang aku lakukan. Katakan, latihan. Cha Jin buru-buru menggelengkan kepalanya, sedikit rasa malu muncul di wajahnya yang menawan dan cerah, dan berkata, selir. Selir terlalu bahagia, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ukuran. Su Yi mengangguk dan berkata, kamu bisa memikirkannya dulu, lalu beri aku jawaban. Cha Jin menghela nafas lega, dia benar-benar perlu memikirkannya dengan tenang. Setelah makan malam, Su Yi langsung kembali ke kamarnya dan mulai berlatih. Cha Jin juga kembali ke kamar, dan bayangan halus dan indah duduk di depan jendela Suan, memandangi langit malam yang gelap di kejauhan, dan dia sedikit gelisah. Jika aku kembali ke sekte sekarang, para tetua itu akan curiga, setelah semua Liu Hongqi mati, bagaimana mereka bisa percaya bahwa Su Yi akan melepaskanku dengan begitu mudah. Tapi jika saya memilih untuk tinggal, saya masih hanya seorang pembantu yang mencuci dan selimut dan menuangkan teh dan air. Namun, dia mengatakan bahwa dia akan membimbingku untuk berlatih, dan dengan kemampuannya yang luar biasa, itu pasti akan sangat bermanfaat bagiku. Jika demikian, tetap berada di dekatnya juga merupakan hal yang baik. Tetapi jika saya melakukan ini, dan saya bertemu orang-orang dari sekte yang datang untuk membalas dendam di masa depan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, rengekan susu terdengar di ruangan yang sunyi. Saya melihat anak Cian meluncur ke pelukannya, merentangkan cakarnya yang berbulu, dan berbaring di pelukannya. Huhu tertidur. Penampilan yang tidak berperasaan dan riang itu membuat Cha Jin iri untuk sementara waktu, rintangan jahat kecil ini jauh lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Lupakan saja, ayo kita melangkah satu persatu, toh, katanya, aku ingin pergi di masa depan, aku bisa pergi kapan saja. Cha Jin menggigit bibir merahnya dan membuat keputusan. Tiba-tiba, seluruh orang merasa jauh lebih santai. Keesokan harinya, Su Yi baru saja berlatih teknik menempa Songhe beberapa kali di depan danau halaman, ketika dia melihat bahwa Cha Jin sudah membeli sarapan dari luar. Dia bersemangat, wajahnya yang cerah bersinar lembut di bawah cahaya pagi, langkahnya ringan, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangan Suang Sui Sue, dan dengan cepat meletakkan semua jenis hidangan di atas meja, dan menyerahkannya kepada Su Yi dan dirinya sendiri. Setelah semangkuk bubur disiapkan, dia berkata dengan tegas, "Tuan muda, waktunya makan."
Kecantikan yang tiada taranya, tetapi tampaknya telah terbiasa dengan tugas-tugas sepele seperti melayani orang, dan menikmatinya. Dibandingkan saat Sui bersama Sui di awal, mereka benar-benar berbeda. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.